Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Ahmad Nur Rahim Ramadan, kelas 1C Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran tentang Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij adalah sekelompok dari golongan Ali bin Abi Thalib yang menolak keputusan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka menolak karena tidak mengakhiri peperangan itu dengan alasan tidak setuju ketika perdamaian dalam peperangan Siffin itu diputuskan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi menurut kelompok Khawarij, semua yang telah mengikuti proses tahkim, termasuk Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, telah melanggar ketentuan syara dan dihukumi kafir karena telah melakukan dosa besar, yakni tidak berhukum dengan hukum Allah. Berdasar kejadian tahkim tersebut, kelompok Khawarij mencetuskan pokok pemikiran bahwa setiap keputusan berada pada kekuasaan Tuhan. Kaum Khawarij menganggap bahwa nama itu berasal dari kata dasar kharaja yang terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 100 yang merujuk pada seseorang yang keluar dari rumahnya untuk hijrah di jalan Allah dan Rasulnya. Jadi kata Khawarij itu berasal dari kharaja yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 100 yang berartikan adalah seseorang yang keluar dan berhijrah. Untuk mengenai doktrin ajaran tentang Khawarij ini mencakup 3 bagian, yaitu khalifah, yang kedua adalah dosa, yang ketiga adalah iman. Yang pertama adalah menurut mereka dosa yang ada pada manusia, yang dilakukan oleh manusia itu merupakan dosa besar semua. Tidak ada dosa kecil maupun besar, yang ada dosa besar semua. Jadi pendurhakaan kepada Allah atau kemaksiatan kepada Allah semua dianggap dosa yang besar. Yang kedua adalah pengangkatan khalifah akan sah jika hanya berdasarkan pemilihan yang benar, bebas dilakukan oleh semua umat Islam tanpa diskriminasi. Yang ketiga, mereka semua sama sekali tidak menyetujui pendapat menyatakan bahwa seseorang khalifah harus berasal dari suku Quraisy. Jadi bebas. Yang keempat, ketaatan kepada khalifah adalah sesuatu yang wajib hukumnya selagi perbuatan dan keadilan, selagi perbuatan itu tetap berada dalam jalan yang benar. Jadi selagi tidak menyimpang, hukumnya wajib untuk mentaati. Mengenai sekte, aliran Khawarij ini mempunyai 2. Untuk yang pertama adalah sekte Al-Ibadiyah. Ini sekte yang dianggap moderat. Yang pertama, orang Islam tidak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukan pula musyrik tetapi kafir. Orang Islam demikian boleh mengadakan hubungan perkawinan dan hukum syahadat mereka diterima, dan membunuh mereka yang tidak sepaham dihukumkan haram. Yang kedua, orang yang memperlakukan atau melakukan dosa besar masih dihukum muwahhid, mengesahkan Tuhan, tetapi bukan, dan yang dikatakan kafir bukanlah kafir agama, tetapi kafir akan nikmat. Oleh karenanya orang Islam yang melakukan dosa besar tidak berarti sudah keluar dari Islam. Jadi dosa besar, mereka menganggap dosa besar yang dilakukan oleh Muslim ini tidak keluar menjadi orang kafir, ya, melainkan hanya dinilai dosa besarnya saja, tetapi tidak dengan agamanya, seperti itu. Yang kedua adalah sekte Al-Azariqah. Nama ini diambil dari Nafi ibnu Al-Azraq, pemimpin utamanya dalam pandangan teologis. Al-Azariqah tidak menggunakan istilah kafir tetapi menggunakan istilah musyrik. Jadi orang Islam yang tidak ikut hijrah dalam lingkungannya dihukumkan seorang musyrik. Jadi seperti itu.
Selanjutnya saya akan menerangkan tentang aliran Mu'tazilah. Setelah kemunculan yang pertama aliran Syiah, yang kedua aliran Khawarij, setelah itu muncullah aliran lagi yang bernama aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini adalah aliran yang memisahkan diri antara kaum Syiah atau golongan Syiah, aliran Syiah dan golongan Khawarij. Jadi aliran Mu'tazilah tidak ikut-ikut, tidak menau tentang soal perpecahan aliran Islam pada waktu itu. Jadi aliran Mu'tazilah membuat aliran sendiri setelah terjadi peperangan Siffin tersebut. Aliran ini didirikan oleh Wasil bin Atta. Aliran ini didirikan karena Wasil tidak bersependapat dengan Hasan al-Basri, seseorang gurunya, yang dalam peristiwa tahkim golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada yang berbuat dosa besar. Jadi aliran ini tidak sependapat dengan yang dikatakan oleh gurunya, seperti itu. Mengenai doktrin ajaran aliran Khawarij itu mencakup 3, yaitu tauhid atau keesaan Allah, yang kedua adalah al-adl, keadilan Tuhan, yang ketiga adalah nahi mungkar, mengajak perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Jadi tentang keesaan Allah, mereka dalam buku Ahmad Hanafi Muhammad MA Teologi Islam Ilmu Kalam dikutipkan dan Al-Asy'ari yang menyebutkan bahwa kaum Mu'tazilah menafsirkan tauhid sebagai berikut. Tuhan itu esa, tidak ada yang menyamainya, bukan benda, bukan orang, bukan jauhar pula, bukan arad, tidak berlaku padanya, tidak mungkin mengambil tempat ruang, tidak bisa disifati dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk menunjukkan ketidakadilannya, tidak dibatas, tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, tidak dapat dicapai panca inderanya, tidak dapat dilihat mata kepala, tidak bisa digambarkan akal dan pikiran. Ia mengetahui perkuasa dan hidup, tetap tidak seperti orang yang mengetahui orang-orang yang berkuasa dan orang yang hidup, hanya ia sendiri yang qadim. Tentang keadilan, paham keadilan yang dikehendaki Mu'tazilah bahwa Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia, dan manusia mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan kudrah atau kekuasaan yang ditetapkan Tuhan pada diri manusia itu. Tuhan tidak memerintahkan sesuatu kecuali menurut apa yang dikehendakinya. Ia hanya menguasai kebaikan-kebaikan yang diperintahnya dan tidak tahu menahu, bebas dari keburukan-keburukan yang dilarangnya. Jadi tentang perbuatan kita, maksiat kita atau perbuatan baik kita, itu Allah hanya, menurut aliran Mu'tazilah ini, Allah hanya menghendaki perbuatan-perbuatan baik dan tidak menghendaki perbuatan yang buruk. Jadi perbuatan baik itu semata dari Allah dan yang buruk itu dari manusia itu sendiri. Jadi seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Itu adalah penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.